Halo, nama saya Excelsis Deo Kristianto Sindim dengan NIM 205050113 dari jurusan Pendidikan Fisika. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai resistivitas. Pengertian hambatan jenis. Hambatan jenis atau resistivitas adalah hambatan yang dimiliki oleh penghantar dengan luas penampang satu satuan luas tiap satu satuan panjang. Hambatan jenis atau resistivitas bisa menjadi ukuran kemampuan suatu penghantar dalam mengalirkan arus. Semakin besar hambatan jenis, semakin kecil arus listrik yang mengaliri penghantar. Sebaliknya, semakin kecil hambatan jenis atau resistivitas, maka semakin besar arus listrik yang bisa dialirkan oleh suatu penghantar. Rumus hambatan jenis dengan hambatan R. R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah hambatan kawat penghantar dengan satuan ohm, I adalah panjang kawat penghantar dengan satuan meter, A adalah luas penampang lintang penghantar dengan satuan meter kuadrat, dan Rho adalah hambatan jenis kawat penghantar dengan satuan ohm meter. Beberapa jenis hambatan konduktor dapat kita perhatikan seperti pada tabel. Rumus hambatan jenis dengan suhu. Rho T sama dengan Rho 0 dikali 1 tambah A T kurang T0, atau Rho T sama dengan Rho 0 dikali 1 tambah A delta T, dengan A adalah koefisien suhu hambatan, delta T adalah pertambahan suhu dalam derajat Celcius, Rho T adalah hambatan jenis akhir dengan satuan ohm meter, dan Rho 0 adalah hambatan jenis mula-mula dengan satuan Rho meter. Soal yang pertama, misalkan Anda ingin menghubungkan stereo Anda ke speaker jarak jauh. Jika setiap kawat panjangnya harus 20 meter, berapa diameter kawat tembaga yang harus digunakan untuk menjaga hambatan kurang dari 0,1 ohm per kawat? Nah, pertama-tama kita analisis dulu apa yang diketahui. Yang pertama yaitu panjang kawat harus 20 meter, L sama dengan 20 meter. Selanjutnya untuk hambatan R yaitu 0,1 ohm. Nah, untuk massa jenis kawat berdasarkan tabel kita bisa ketahui yaitu Rho sama dengan 1,68 kali 10 pangkat minus 8. Untuk yang ditanya yaitu R atau 2R diameter dari kawat yang harus digunakan. D sama dengan titik. Untuk penyelesaian, seperti yang kita ketahui, untuk rumus resistivitas dengan hambatan yaitu R sama dengan Rho dikali L per A. Nah, pertama-tama kita cari dulu luasnya. Untuk mencari luas berdasarkan dengan rumus menjadi A sama dengan Rho dikali L per R. Kita substitusi yang diketahui, Rho 1,68 kali 10 pangkat minus 8 dikali 20 per R yaitu 0,1 ohm, 0,1. Nah, kita dapat hitung dengan hasil akhir yang didapatkan yaitu 3,4 dikali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Nah, kali ini untuk luas sudah kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita mencari diameternya. Bagaimana mencari diameter? Gunakan rumus luas yaitu A sama dengan Pi R pangkat 2.
Kita cari R-nya, yaitu R kuadrat sama dengan A per Pi. R sama dengan akar A per Pi. Kita substitusi nilainya. Nilai A yaitu 3,4 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi Pi. Dengan nilai akhir bisa kita dapatkan yaitu 1,04 kali 10 pangkat minus 3 meter atau 1,04 mm. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui, D itu adalah 2 kali Pi. D itu adalah 2 Pi, 2R. Kita substitusi 2 kali R sama dengan 2 dikali 1,04 dengan hasil akhir yaitu 2,08 mm. Oke, soal yang selanjutnya, sebuah termometer resistansi yang mengukur suhu dengan cara mengukur besar perubahan resistansi konduktor terbuat dari sebuah platinum dan memiliki resistansi 50 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika direndam dalam sebuah bejana yang mengandung iridium yang meleleh, resistansinya meningkat menjadi 76,8 ohm. Hitunglah titik lebur iridium. Nah, pertama kita analisis apa yang ada pada soal. Yang pertama itu rho 0 atau hambatan awal yaitu 50 ohm. Hambatan akhir rho T 76,8 ohm. Dan suhu awal atau T0 itu 20 derajat Celcius. Nah, untuk nilai A atau koefisien suhu hambatan jenis, nilainya berdasarkan tabel adalah 3,92 dikali 10 pangkat minus 3 derajat Celcius pangkat min 1. Nah, yang ditanya adalah titik lebur dari iridium atau T. Nah, untuk penyelesaian kita tuliskan rumusnya yaitu rho T sama dengan rho 0 kali 1 tambah A dikali T kurang T0. Seperti kita ketahui, T kurang T0 itu adalah delta T. Bisa kita tuliskan rho T sama dengan rho 0 kali 1 tambah A delta T. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu suhu atau perubahan suhu, yaitu delta T. Nah, untuk rumusnya maka akan jadi delta T sama dengan rho T dikurangi rho 0 per A dikali rho 0. Nah, kita substitusi nilai-nilai yang ada. Rho T yaitu 76,8 dikurangi rho 0 50 dibagi nilai A yaitu 3,92 dikali 10 pangkat minus 3 kali 50. Nah, untuk hasil akhir bisa didapatkan yaitu 137 derajat Celcius. Ini dibulatkan, sebenarnya hasilnya adalah 136, sekian. Dibulatkan saja menjadi 137 derajat Celcius. Nah, kita akan menghitung perubahan suhu. Nah, perubahan suhu itu apa? Perubahan suhu itu kan adalah delta T. Delta T. Nah, delta T itu atau perubahan suhu adalah suhu akhir T dikurangi suhu awal T0 sesuai pada rumus yang di atas. Oke. Nah, kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui. Delta T sudah diketahui dan T0 sudah diketahui. Karena kita akan mencari nilai T, maka rumusnya akan berubah menjadi T sama dengan
delta T ditambah T0. Kita masukkan nilai-nilainya. Delta T yaitu 137 derajat Celcius, 137 ditambah T0. T0 sesuai dengan soal tertulis yaitu 20 derajat Celcius tambah 20. Hasilnya adalah 157 derajat Celcius. Maka titik lebur dari iridium yaitu 157 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Deborah Umar dengan NIM 205050112 dari Prodi Pendidikan Fisika. Kali ini akan bahas materi tentang daya listrik. Daya listrik adalah kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan usaha akibat adanya perubahan kerja dan perubahan muatan listrik tiap satuan waktu. Tenaga listrik diubah menjadi energi panas atau cahaya dalam perangkat semacam itu, dan ada banyak tumpukan antar elektron yang bergerak dan atom-atom kawat. Untuk rumus daya listrik yaitu P sama dengan I kali V, di mana P sama dengan daya listrik, I sama dengan arus listrik, dan V sama dengan tegangan listrik. Dalam contoh soal, sebuah laptop yang akan digunakan memerlukan tegangan listrik sebesar 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkan laptop tersebut. Nah, hitunglah daya listrik yang diperlukan laptop tersebut. Jawabannya, pertama, diketahui V sama dengan 200 volt dan I sama dengan 1,2 ampere. Makanya daya listrik yaitu P sama dengan 100 volt. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan rumus daya listrik yaitu P sama dengan V kali I sama dengan V 220 kali I 1,2. P sama dengan 220 kali 1,2 yaitu 264.